9 orang PDI Perjuangan akan dihastokkan. Kurang lebih begitu ya? Betul ya? Iya. Sesuai yang disampaikan oleh utusan. Sesuai yang disampaikan oleh utusan. Ini valid nih. Karena disampaikan live, faktual, disampaikan oleh utusan. Siapa utusannya? Jadi pertama kita mau klarifikasi dulu Mas Eman. Ya. Biar nggak rame. Ya, silakan. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi dan menurut kami itu reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Soal utusan itu Bang Deddy Sitorus tidak pernah bilang bahwa Jokowi mengirim utusan atau itu utusannya Jokowi. Karena kalau kalimat itu yang keluar ada konsekuensi hukum di situ. Tapi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus adalah pada tanggal 14 ada utusan yang datang dan pesannya adalah sekjen itu harus mundur dari jabatannya Mas Hasto atau dia akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Yang kedua, Jokowi jangan dipecat. Itu tanggal 14 Desember ya. 2024 ya. 2024. Terus yang ketiga ada 9 dari kader PDI Perjuangan yang menjadi target. Jadi sampai di sini kita clear dulu nih. Nggak ada sebut Jokowi ngirim utusan atau utusan Jokowi. Tapi ada utusan yang 3 pesannya seperti itu. Kalau utusan kan pasti ada subjeknya. Utusan itu kan objek. Siapa subjeknya? Ya. Ketika Bang Deddy juga ditanya ya biar dia ketemu. Kalau Pak Jokowi memang mau tahu siapa akan utusannya, diberitahu katanya. Dia akan sampaikan. Dan dari yang disampaikan Bang Deddy itu juga adalah itu juga dari lembaga atau orang yang berwenang lah ya, bukan namanya ecek-ecek orang datang cuma mau gosip enggak, tapi benar-benar ketika dia datang ya ucapannya benar-benar didengar dan diperhatikan. Nah, tetapi yang ingin dijelaskan oleh Bang Deddy adalah waktu itu adalah konteks politik kasusnya Mas Hasto. Karena secara sekuensi waktu 14 Desember itu utusan datang, 16 Desember pemecatan Jokowi dan 26 anggota PDI waktu itu ya. Kemudian tanggal 18 tiba-tiba ada laporan perkembangan kasus Mas Hasto di KPK. Kasus yang sudah 5 tahun tiba-tiba muncul kembali. Tanggal 20 itu pelantikan komisioner KPK yang diseleksi dan dipilih oleh Jokowi. Tapi kemudian dilantik oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo hanya melantik. Tanggal 20 sore itu sudah gelar perkara. Seakan-akan tugas pertama dari komisioner KPK yang baru adalah menggelar perkara kasusnya Mas Hasto. Nah, kita heran. Kok yang langsung menjadi target adalah kasus yang Mas Hasto, padahal Mas Hasto itu bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara di situ, padahal banyak kasus-kasus korupsi yang lain yang lebih besar, yang lebih banyak merugikan negara. Kemudian tanggal 23, ini secara cepat nih, tiba-tiba sprindik sudah keluar, Mas Hasto tersangka. Dan sprindik itu sudah bocor kemana-mana, termasuk juga media. Kami juga memperoleh informasi tersangkanya Sekjen PDI Perjuangan dari media. Tanggal 24 sore atau siang baru diumumkan secara resmi Mas Hasto sebagai tersangka. Ini cerita tentang konteks politik. Nah, kemudian apa yang mau disampaikan juga adalah ketika konferensi pers waktu itu yang Bang Deddy menyampaikan itu kan 2 hari sebelum sidang pertama, hari Jumat kemarin. Nah, kami itu sudah membaca dakwaan dari jaksa KPK. Dan kami semakin yakin ketika membaca dakwaan bahwa ini bukan kasus hukum. Ini adalah kasus politik. Kenapa? Karena dakwaan jaksa itu sangat lemah, bahkan di situ banyak memanipulasi kesaksian dan fakta pengadilan. Contohnya? Contoh. Pertama, kesaksian Nur Hasan dalam dakwaan jaksa yang menyuruh dia menelpon Harun Masiku adalah Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Padahal Nur Hasan dalam pengadilan tahun 2020 sudah menyatakan yang menyuruh dia adalah 2 orang berbadan tegap yang datang ke tempat dia. Itu pertama. Yang kedua, dalam dakwaan jaksa, Kusnadi
dianggap atau disuruh oleh Mas Hasto menenggelamkan HP. Padahal Kusnadi dalam sidang pra-peradilan sebelumnya sudah mengatakan tidak ada kata HP ya di masalah tenggelamkan itu. Karena dia sedang menenggelamkan, sedang menghanyutkan, melarung baju. Sedang istilahnya ritual buang sial. Kemudian yang paling menurut saya fatal juga adalah, dan ini sudah dijelaskan oleh Febri Diansah, mantan jubir KPK yang juga bergabung dalam penasihat dari Hasto Kristianto, adalah ada fakta di 2 dakwaan jaksa sebelumnya tahun 2020 baik kepada Wahyu Setiawan dan juga Agustiani Tio yang pertama, kemudian yang kedua kepada Saiful Bahri, bahwa uang 400 juta di dakwaan jaksa yang lama itu berasal dari Harun Masiku. Tiba-tiba di dakwaan jaksa yang baru saat ini uang 400 juta dibilang dari Hasto Kristianto. Nah pertanyaannya kata Febri, bagaimana mungkin dari sebuah lembaga yang sama memberikan fakta yang berbeda? Tahun 2020 uangnya dari Harun Masiku, tahun 2025 tiba-tiba uangnya dari Hasto Kristianto. Bagaimana mungkin katanya jaksa bisa mengubah-ubah seperti itu soal sumber uang? Nah ini yang kita sebut, ternyata ketika kita melihat, membaca dakwaan jaksa KPK sangat lemah, kami semakin yakin bahwa kasus ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Karena secara waktu ini sudah 5 tahun, Mas Hasto bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara. Uang yang juga yang disangkakan, yang didakwakan adalah 600 juta, Mas Hasto dituduh menjadi 400 juta. Dan dakwaan-dakwaan jaksa sebenarnya bertentangan dengan yang sudah didakwakan, dan kasus ini sudah selesai pada tahun 2020. Oke. Gitu, Mas. Sebenarnya sederhana kalau dilihat ini ya. Nanti saya akan tanyakan. Sederhana. Ada 2 hal yang menjadi tudingan. Yang pertama timeline-nya. Dari utusan datang, Hono Coroko ada utusan datang ya. Ada utusan datang gitu ya. Lalu kemudian timeline-nya cepat banget. Ekspres, kilat untuk penetapan Mas Hasto tersangka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi dakwaannya banyak yang berbeda dari pernyataan-pernyataan pada sidang sebelumnya.